Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau tadi kan beliau menyampaikan salam pertamanya agak loyo. Kalau barusan tidak. Kalau tadi mungkin Bapak Ibu berangkat ba'da subuh qabla subuh. Apal Bu subuh? Warga sama ya bahasanya ya. Sunda dengan Jawa banyak juga ada kemiripan. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhil haflah haflatan mubarakah wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayyuhal khadimin wal khadimat, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Ittaqullah haqqa taqwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laisa al-'ida liman labisal jadid walakin al-'ida liman ta'atuhu tajid. Allahumma aftah lana futuhal arifin, amin. Allahumma ja'al jamana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim, amin ya rabbal alamin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka mabubi'atini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang saya hormati Ahlul Bait yang dalam hal ini hadir bersama kita, Al-Mukarram Ki Haji Oke Jarot Rohana. Yang saya hormati, Allah muliakan para kiai, alimil ulama, para da'i, da'iyat, muballighah, para pejuang, mujahidin, pejuang thariqah, pejuang abdinya Allah. Wabil khusus yang saya hormati jajaran pengurus yang ada di Kabupaten Tegal dan sekitar yang hadir, baik pengurus LDTQN, pengurus GMPS, pengurus Ibu Bella, dan barangkali hadir ada pengurus lain yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Suryalaya. Jadi di Suryalaya itu setelah perubahan undang-undang, karena guru kita sungguh sangat mentaati aturan agama dan negara, karena perbedaan perubahan undang-undang itulah maka lahir adanya LDTQN, GMPS, Ibu Bella, ada lembaga usaha perdesaan atau LUP, yang kesemuanya berkhidmah kepada Pondok Pesantren Suryalaya. Tidak ada yang membedakan satu dan yang lainnya, kita semua berkhidmah.
Nah, mudah-mudahan kita doakan seluruh pengurus ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui barokah karomah guru agar mampu amanah di dalam melaksanakan tugas khidmahnya. Amin. Dan yang saya hormati para tokoh masyarakat, bini sepuh, pemangku manaqib, imam khataman, imam-imam majelis, ya, yang senantiasa istiqomah berkhidmah, membantu pengurus, membantu Pondok Pesantren Suryalaya, membantu guru kita. Jadi khidmah itu adalah kita membantu, melayani, yang terus menerus istiqomah mengajak bersama-sama mengamalkan, mengamankan dan melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Semoga mereka semua yang berjuang ini dengan ilmunya dari para kiai, para ustadz, para dai, para mubaligh, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan kemanfaatan ilmu ini membawa keberkahan untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu, bersyukur di Tegal ini banyak para kiai, para asatid, kita bersyukur. Jadi untuk mampu bersyukur kepada Allah agar sempurna, maka kita juga harus bersyukur atas makhluk Allah yang dicipta, yang sudah memberi manfaat, yaitu para alimil ulama, para kiai, ya, yang menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita, para ustadz-ustadz di majelis, di musola, di langgar, gitu ya, semua. Hadirin rahimakumullah. Pertama, tentunya mari sama-sama kita meningkatkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat. Terlebih nikmat kita diberikan umur dan sehat. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah, sehat lahir, sehat batin. Terlebih lagi nikmat kita masih diberi ketetapan iman, Islam, ihsan, menjadi seorang mukmin, muslim dan muhsin. Nah, ini kadang-kadang kalau bicara iman Islam ini mesti dua yang umumnya nih. Iman Islamnya, ihsannya seringkali terlupakan. Jadi tiga ya rukun agama Islam itu, rukun agama itu iman, Islam, ihsan. Kalau rukun Islam itu 5, rukun agama 3. Nah, jadi ya iman, Islam, ihsan. Yang kesemuanya harus ada karena itu rukun. Ya mudah-mudahan kita masih diberi ketetapan itu. Amin. Dan tentunya kita selalu memohon, memanjatkan kepada Allah ini agar senantiasa Allah limpahkan keberkahan, salawat dan salam kepada khairul makhlukin, yang sebaik-baik makhluk yang dicipta Allah, insan kamil, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, awliya Allah. Mudah-mudahan keberkahannya berlimpah untuk kita. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang ingin saya sampaikan di awal ya, khidmah ilmiah, di awal ceramah atau apalah disebutnya. Yang penting ini semata-mata saya sampaikan bentuknya adalah semata-mata saya memberi peringatan terhadap diri saya sendiri, tausiah diri yang mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Sebelum berangkat ke Tegal, saya dari hari Jumat sudah stay di Suryalaya, dan hari kemarin saya menghadap ke pimpinan bahwa saya akan berangkat ke Tegal, dan beliau menyampaikan salam dan doa untuk kita semua, wabil khusus ikhwan yang di Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau juga pengersa Al-Mukarramah, pengersa Umi, pengersa Al-Mukarram Haji Daus dan yang lain menyampaikan mohon maaf lahir dan batin ya, dan beliau mendoakan kita, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, Allahumma ja'alna minal a'idin wal faizin wal maqbulin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitupun Bapak Ibu, saya secara pribadi
juga atas nama Wakil Talqin, juga atas nama pengurus pusat LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya. Jadi untuk kepengurusan tahun ini yang belum lama dilantik ini, saya ditempatkan di Dewan Pakar. Yang dulunya saya di kepengurusan di kaderisasi di pusat. Nah, sekarang saya di Dewan Pakar bersama Kiai Wahfiuddin. Nah, saya atas nama semua menyampaikan juga permohonan maaf lahir dan batin. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, saya juga terlebih dahulu ingin menyampaikan permohonan maaf atas apa? Atas gambar foto saya yang terpampang ini. Kenapa saya harus minta maaf? Karena saya kostumnya beda. Nggak sama. Tapi saya ingin menjelaskan inilah saya gitu. Yang di foto ini saya gitu. Jangan salahkan panitia nanti, kata ibu, ini kok yang datang beda dengan di foto. Nanti takutnya disalahkan panitia. Ini kesalahan saya. Saya juga nggak tahu foto ini yang mau dipajang. Ya. Jadi inilah saya Bapak Ibu. Cuma mohon maaf kalau ternyata yang aslinya lebih jelek dari fotonya. Tapi kalau yang nyatanya lebih ganteng dari fotonya, biasanya kan begini ya Bapak Ibu ya. Kita ini selalu terpengaruhi nih pandangan mata ini. Karena melihat sosoknya ganteng, gagah, tinggi besar, berwibawa, itu mesti apa yang disampaikannya fokus didengarkan oleh Bapak Ibu. Dipantengin. Karena suka dengan kegantengannya, kegagahannya, begitu kan? Dan itu umum. Kalau yang dilihatnya kecil, kurus, ya tidak kurang berwibawa, ini mesti kita ini udah kadang didengarkannya asal didengar saja. Umum, itu hal yang umum, gitu ya. Tapi Bapak Ibu mohon, sekalipun saya tidak seganteng di fotonya atau yang difoto lebih ganteng dari aslinya. Jadi agar majelis ini membawa barokah, ada satu kaidah Bapak Ibu di dalam mengambil keberkahan ilmu atau mengambil keberkahan ketika kita duduk di majelis, yaitu adalah kaidahnya unzur maqala wala tanzur mangqala. Perlihatlah atau perhatikan, dengarkan apa yang disampaikannya. Jangan tertuju, terfokus, terganggu dengan siapa yang menyampaikan, gitu. Jadi tadi jangan karena gagahnya, jangan karena itunya lalu Bapak Ibu mau dengar, tapi Bapak Ibu tidak mau dengar gara-gara yang dilihatnya tidak enak dipandang mata misalnya. Maka nanti yang untung Bapak Ibu sendiri, yang rugi Bapak Ibu sendiri. Allah pada saat tertentu, dimanapun, kapanpun, dengan kehendaknya, dengan ridhonya, bisa menitipkan ilmunya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Termasuk yang tidak kita sangkakan misalnya, ternyata Allah beri limpahan ilmu, itu hak Allah. Bisa kepada anak yang anak baru kemarin, yang nggak pernah mondok misalnya, bisa kepada ibu yang di dapur, bisa juga dengan bapak yang kerjanya bersih-bersih, bisa. Bahkan sampai kepada binatang sekalipun. Gitu. Nah, maka supaya membawa keberkahan, mari kita gunakan kaidah itu, perhatikan, dengarkan. Kalau itu sekiranya salah, jangan diambil, buang saja. Gitu. Kalau itu benar, itu hak, gitu ya, maka Bapak Ibu dengarkan dan ambil, jadikan ilmu, tinggal nanti diamalkan. Karena kalau sudah dapat ilmu pun, kalau tidak diamalkan, maka tidak akan membawa barokah. Ya. Tapi itu juga terkadang disebabkan keberkahan tidak ada oleh karena kita kurang adab. Terkadang dari situ. Adab mana yang dimaksud? Adab kita kepada guru, adab kita kepada kiai di majelis itu.
adab kita dalam duduk ke majelis, adab kita di dalam cara berbusana misalnya yang memperlihatkan, nah itu ya, terkadang itu yang mengganggu keberkahan. Nah maka yuk kita coba manfaatkan waktu ya di majelis ini, di saat ini, ya mudah-mudahan waktu ini waktu yang penuh dengan barokah, amin. Hadirin rahimakumullah, judulnya acara ini adalah halal bihalal. Ini luar biasa ya, para kiai kita mengemas ya. Ini kan jasanya para kiai, lahir istilah ini kan. Jasa alimil ulama, jasa para tokoh yang sebenarnya nggak ada dalam bahasa Arabnya istilah ini. Rangkaian halal bihalalnya nggak ada, kalau halalnya ada. Ya, asalnya al-hillu. Halla yahillu halalan. Nah, di situ. Yang sebetulnya kalau diambil makna bahasa ini jauh dengan makna kita nih. Kalau secara bahasa umum. Kalau kita ambil istilah secara terminologinya nyambung, gitu ya. Halal itu yang terdengar tidak asing oleh kita. Lawannya adalah haram. Haram. Kalau kita lidahnya haram. Padahal haram. Kayak misalnya nyebut Isra Mi'raj, padahal harusnya Isra Mi'raj. Karena lidah bahasa kita jadi Isra Mi'raj. Jadi ya itu ya. Jadi kadang-kadang lidah ini dialek ini. Jadi halal haram, haram ya. Jadi sesuatu yang boleh itu jadi halal, sesuatu yang dilarang haram, kan begitu maknanya. Tapi makna itu makna syar'i, makna zahir, makna fikhiyah. Jadi ada yang dilihat makna syariat, ada hakikat, ada zahir, ada batin. Ada makna yang tersurat, ada yang tersirat. Selalu begitu. Namanya kita di dunia, yang kita dengar, yang kita pahami, yang kita nilai, itu mesti dari dua itu. Lihatlah dari sisi yang nampak, yang terlihat, dan lihatlah dari sisi yang tidak terlihat. Dari sisi yang terdengar, juga yang tidak terdengar. Harus seperti itu semua. Supaya tadi kita mendapatkan limpahan pemahaman dan ilmunya sempurna meliputi lahir dan batin. Nah, secara istilah halal bihalal ini artinya kita sudah lumrah umum ya, bahwa ketika halal bihalal diadakan maka intinya adalah kita saling maaf-memaafkan. Begitu ya. Sama dengan di Jawa Barat. Silih bebaskeun. Nah, silih hampurakeun. Itu di Sundanya. Dengan harapan apa? Dengan harapan kan kalau kita sudah saling memaafkan, Allah pasti akan memaafkan, gitu. Kan gitu ya. Allah tidak akan memaafkan satu hamba kalau hambanya masih tersangkut ini dengan kesalahan antara hakul adaminya, antara dengan sesamanya, antara dengan sesama makhluknya, hubungan kita dengan alamnya. Jadi bukan hanya juga dengan manusia, tapi juga dengan semua. Harapannya ketika kita saling melepaskan atau saling memaafkan, membebaskan tadi, maka kita bisa diterima Allah. Ya, kita bisa dimaafkan, diampuni Allah. Kita bisa kembali kepada fitri, Idul Fitri, kembali kepada kebersihan, kesucian diri. Karena dengan kesucian diri itulah maka kita akan sampai kepada Allah yang Maha Suci. Maka bagaimana kita saling memaafkan kalau hanya sekedar lisan saja, kalau hanya sekedar jabatan tangan saja, tapi juga tidak terhubung dengan kolbunya, dengan ruhaninya. Jadi jasmani ruhani harus selalu ada sambungan itu. Jadi betul-betul tidak sekedar lisan kita mohon maaf, saling memaafkan, tapi juga dengan hatinya, dengan kolbunya, dengan rasanya. Itu. Jadi harus selalu, termasuk ibadah-ibadah yang lain. Kemarin kita sebulan puasa, ya.
Puasa itu bukan hanya sekedar puasa zahir yang hanya menahan lapar haus dan hubungan jima suami istri di siang hari. Bukan hanya itu, tidak cukup dengan itu untuk meraih fadilah Allah. Ya. Itu puasa umum, puasa awam yang akan mendapatkan limpahan pahala yang berlipat-lipat bahkan ratusan kali lipat. Itu adalah, dan yang akan mendapatkan Lailatul Qadar itu yang puasanya tidak hanya puasa syariat yang menahan lapar haus tadi, tapi dia juga mampu selama Ramadan menahan. Puasa itu kan nahan, imsak namanya. Menahan apa? Menahan hawa nafsu yang mendorong melakukan maksiat. Menahan hawa nafsu yang selalu inginnya berbuat yang tidak baik. Nah, ditahan tuh. Menahan pandangan mata yang biasa sering dipakai melihat sesuatu yang itu maksiat, ditahan, tidak lagi digunakan untuk melihat itu. Menahan pendengaran telinga dari suara-suara yang tidak bermanfaat. Menahan bicara mulut ini yang sia-sia dari menggunjingkan orang, gitu ya. Itulah yang disebut puasa thariqah. Jadi ada puasa syariat, puasa thariqah. Lalu dari pergumulan pemikiran para kiai, para ulama, mereka lagi berpikir ijtihad lagi, bertafakur lagi. Apakah cukup menahan lapar haus, kemudian menahan anggota tubuh ini, menahan nafsu ini, juga cukup untuk bisa meraih fadilah Allah? Ternyata dari perjalanan pemikiran-pemikiran itu lahirlah yang ketiga, yang disebut puasa hakikat. Apa itu puasa hakikat? Menahan. Nah, lagi-lagi maknanya puasa itu menahan. Menahan apa? Menahan kolbu kita dari melihat, dari mengingat selain Allah. Nah, maka bersyukur itulah nanti yang disebut dengan dzikir khafi. Bersyukur Bapak Ibu yang mendapat talqin dzikir. Kan dengan talqin dzikir Bapak Ibu dilatihkan, dibimbing guru, diberikan alatnya bagaimana agar hati selalu berpuasa hakikat. Selalu berpuasa hatinya, menahan, tidak lagi melihat selain Allah, tidak lagi ya mengingat selain Allah, hanya Allah. Itu puasa yang hakikat. Ada lagi yang membaginya, puasa awam tadi umum itu disebutnya puasa awam yang menahan nafsu, puasa khawasil khawas, puasa khawas yang hakikat khawasil khawas. Nah, jadi bagi kita Bapak Ibu yang sudah mendapat talqin, maka oleh guru dibimbingkan, diberikan tuntunan untuk meraih derajat 3 yang puasa itu. Nah, barulah setelah menjalankan itu, puasa yang 3 itu, barulah kita kembali kepada kefitrian. Karena puasa adalah salah satu upaya kita untuk membersihkan diri, tazkiyah. Dan alat selain kita berpuasa yaitu dengan talqin zikir. Karena pada saat talqin zikir kita diberikan alatnya untuk bersih-bersih itu. Jadi kan semua perkara ini adalah alat pembersihnya. Nah, alat membersihkan kekotoran hati ini ya, itulah dengan zikrullah. Jadi bagaimana kita bisa berpikirnya baik, positif, bermanfaat, lisannya bermanfaat, kalau kolbunya kotor. Jadi Bapak Ibu, yang bermasalah itu sesungguhnya bukan ilmunya, tetapi kolbunya. Contohnya, kita di majelis taklim diberikan pengajaran oleh para kiai kita, para ulama kita, para ustadz kita, bahwa janganlah berburuk sangka, misalnya. Itu ilmu. Karena berburuk sangka itu dosa, itu perbuatan tidak baik. Lalu kita sudah tahu itu, kenapa dilakukan?
gitu kan? Kan harusnya kalau sudah tahu itu nggak dilakukan lagi. Oleh karena kalbunya kotor bermasalah, maka ilmunya jadi kehijab. Ya. Kehijabnya bisa memang karena jadi dilupakan tentang bahwa berburuk sangka tidak baik, jadi lupa ilmunya, atau misalnya bukan lupa, tapi karena terdorong hawa nafsu saja, nafsu yang benci pada orang misalnya, lalu kita berburuk sangka sama orang itu. Maka bahaya ini Bapak Ibu ya, selagi kalbu kita kotor ini. Nah, sama seperti kita saling memaafkan halal bihalal, tapi kalbunya masih kotor. Tapi sudah alhamdulillah secara syariat kita mampu melakukan halal bihalal, dalam arti secara lisan kita sampaikan permohonan maaf, saling memaafkan. Kita lakukan tradisi kita dengan jabat tangan misalnya. Itu salah satu syariat yang dilakukan. Sudah alhamdulillah, daripada sama sekali nggak mau, saking bencinya tadi sampai nggak mau ketemu padahal sudah lebaran kan gitu. Ya, jadi halal bihalal, saling memaafkan, maknanya adalah kita terbebas kembali dari kekusutan diri di dalam berkehidupan. Jadi bukan hanya sekedar saling maafkan selesai, tapi halal bihalal ini mengantarkan kita kepada bukan hanya saling memaafkan antara kita, tapi juga saling meluruskan keadaan diri yang selalu kusut. Mana keadaan diri yang kusut itu? Kita sering bermasalah ini antara pikiran dengan nafsu, antara lisan dengan kolbu, kan begitu? Baik yang di rumah, antara suami istri misalnya, kita sudah saling memaafkan, tapi masih kusut ini, pikirannya, nafsunya masih selalu di. Nah, maka halal bihalal adalah ketika itu sudah selesai, kekusutan itu nggak ada lagi, ya, tidak lagi saling sangka menyangkakan, tidak lagi saling tuntut menuntut, tapi yuk bersama-sama, berbarengan, kita sama-sama belajar, sama-sama kita meraih ridho Allah. Begitupun antara orang tua dengan anak, begitupun kita dengan tetangga. Maka kalau itu sudah tercipta dalam dirinya, sudah selesai kekusutannya, tidak lagi ruwet dengan pikirannya, tidak lagi selalu memperturutkan hawa nafsunya, maka ketika kita berbuat dengan sesama kita di luar kita, baik di rumah dengan orang tua, dengan saudara, dengan suami, dengan istri, kalau sudah selesai dari kekusutan itu, dirinya sudah terbebas, ya, sudah lurus kembali dari kekusutan itu, maka berarti terciptalah diri yang pribadi yang berakhlakul karimah nantinya. Jadi berakhlakul karimah itu pribadi-pribadi yang sudah tidak kusut, pribadi-pribadi yang sudah halal bihalal dengan dirinya. Gitu ya. Jadi artinya kalau mau kita dialogkan ini, kita omongin ini kata lisan, dia ngomong ke hati, mohon maaf ya, saya sekarang selalu memperturutkan kata hati, lisan ini selalu berbohong. Begitupun hati minta maaf ke lisan gitu. Maaf ya lisan, saya selalu mendorongmu untuk berbuat baik, kata hati, tapi itu antar diri, tangan ke kaki saling memaafkan nih, atau kaki dengan matanya kemana, tapi kakinya kadang kemana misalnya, itu. Nah, jadilah pribadi soleh. Ya, akhlakul karimah melahirkan pribadi yang soleh. Ketemu dengan kesolehan yang lain, soleh bapaknya, soleh juga ibunya, soleh juga anaknya, maka akan terciptalah keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Kalau sudah tercipta keluarga sakinah, mawadah, warohmah, ketika berhubungan dengan keluarga lain di sekitarnya, dengan tetangga kita, dengan masyarakat yang lain, yang sama-sama sudah soleh di keluarganya,
sudah sakinah, maka akan tercipta masyarakat yang marhamah. Ketika masyarakat ini sudah marhamah, kemudian bertemu dengan masyarakat lain lintas suku, dengan lintas pulau, maka akan terciptalah nanti komunitas, ya, satu daerah yang disebut negara yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur, begitu. Karena sekarang ya masalahnya tiap tahun kita halal bihalal, tiap tahun kita merayakan Idul Fitri, tiap tahun kita berpuasa. Sudahkah tercipta pribadi yang soleh itu? Sudahkah tercipta keluarga yang sakinah mawadah itu? Sama ketika saya sering menyampaikan, kita sering nih kayak di masjid, selalu untuk memakmurkan masjid, ya, kita merayakan PHBI, ya. Tiap tahun tuh kita maulid Nabi, tiap tahun kita rojaban yang isinya penuh hikmah, penuh banyak ilmu di situ. Tapi pernahkah kita setelah setahun kemudian, dalam setahun itu hasil dari itu apa? Kalau misalnya berbicara maulid Nabi, kita kan berbicara akhlak Nabi. Mesti kalau berbicara Kangjeng Rasul, mesti yang sering disampaikan adalah akhlak beliau. Karena beliau diciptakan, diutus ke muka bumi untuk menyebarkan akhlak. Nah sekarang anggaplah akhlak yang dilihat. 1 tahun dari maulid ke tahun maulid, adakah satu saja akhlak baginda Rasul lahir dalam diri? Nah itu pertanyaan besar. Begitupun halal bihalal. Baru juga sekarang halal halal, nanti sore sudah melakukan salah lagi. Bukan dalam arti ketika melakukan kesalahan dalam halal bihalal lalu kita membuat misalkan saling berantem lagi nih sama tetangga nih, saling ejek lagi, saling olok lagi. Bukan saja di situ. Itu kenapa? Karena akibat di diri kitanya yang masih bermasalah, kusut tadi. Salahnya di dirinya sebetulnya, maka terjadi konflik. Tapi kalau sama-sama lurus, sama-sama bersih, yakin tidak akan ada masalah itu, tidak akan ada. Termasuk Bapak Ibu, hidup ini sebetulnya kalau mau dibuat sederhana bisa sederhana, tapi kalau dianggap sulit jadi sulit. Sebenarnya kan tergantung kita. Allah itu akan mengikuti prasangka hambanya. Nah dimulai dari prasangka itu. Gara-gara kita berprasangka buruk, maka jadi buruk. Tapi kalau kita berprasangka baik, jadinya baik. Itu. Kita mimpi ceritanya, mimpi buruk, buruknya buruk sekali. Lalu pikiran kita mikir buruk, jadi buruk. Tapi kalau mimpi buruk dipikirin di pikiran kita nggak buruk, kita selalu mau berusaha nih. Ini mimpi buruk, tapi saya pengen lihat yang baiknya mana dari mimpi buruk ini. Selalu aja yang baiknya yang dilihat, maka yakin yang buruk itu akan menjadi baik. Itulah kenapa jangan banyak cerita hal-hal gaib, hal-hal mimpi kepada sembarang orang, ya. Karena khawatir akan penjelasannya lalu mempengaruhi pikiran. Misalnya begini, kita sampaikanlah mimpi buruk kita, lalu ada yang memaknai begini, kamu ini wah akan mendapatkan musibah dengan mimpi itu, misalnya akan ketemu dengan hari naas nanti kalau mimpi itu. Nah gara-gara itu kepikiran. Ini yang kacaunya, bukan penjelasan dari orang tadi, bukan, mengganggu pikirannya itu. Kita ikuti terus, gara-gara itu kepikiran, lalu akhirnya jadi mikirin terus, akhirnya sakit. Akhirnya kita macam-macam tuh. Gimana caranya ya supaya kita menghilangkan keapesan ini? Datang lagi ke orang yang berbeda. Kata itu kita harus cari ayam hitam. Nah misalnya tuh. Yang serba hitam. Ayam apa di sini namanya tuh? Cemani ya, sama ya. Ya akhirnya sulit cari ayam itu. Sampai kemana-mana habislah duit tuh. Pakai transport sana kemari itu. Untuk hanya segera cari ayam itu. Wah kan jadi gitu. Sudah habis duitnya, sudah capek tenaganya, sudah waktunya habis juga. Karena tadi jadi kepikiran. Coba positif berpikir, misalnya
Terus saja maka jadilah positif. Gitu ya. Jadi sederhananya di situ. Tergantung apa yang kita pikirkan, tergantung apa yang kita sangkakan, tergantung apa yang kita yakini. Nah, maka hati-hati Bapak Ibu ya, ketika kita menginikan pemahaman kita ini, kemudian apalagi sampai kepada keyakinan. Nah, saya ingin mengajak kita semua, tadi sudah sampaikan oleh Al-Mukarram Pak Haji Oke, bahwa di dalam bertorikoh ini kita harus tetap berkeyakinan akan mursyid. Mursyid kita masih pangersa Abah Anom. Sekalipun beliau sudah tidak ada, sudah wafat. Ya. Jadi, nah ini juga harus dilihat dari dua makna ini. Ada makna syariatnya, ada makna thariqahnya, ada hakikatnya, gitu ya. Secara syariat yang disebut mursyid itu yang memberikan petunjuk. Orang sosok yang memberikan petunjuk atau bimbingan, berarti ada orangnya. Ya, secara syariat. Tapi kita sedang berjalan di ranah thariqah, di samping syariat thariqah. Kalau dalam thariqah itu, bimbingan itu tidak mesti harus ada orangnya. Sama seperti sekarang gara-gara teknologi, kan bisa dengar suara dalam telepon, handphone. Orangnya kan nggak ada, suaranya aja. Gitu ya. Jadi yang penting tadi selalulah menjaga yang positif akan pikiran dan pemahaman keyakinan kita. Jadi khusus Tegal nih, saya ingin mengajak kita semua. Yuk kita jaga keyakinan kita. Jangan salah gara-gara itu lalu kemudian kita menjadi su'ul adab. Karena apa? Karena dengan su'ul adab itulah yang menyebabkan kita terpuruk keadaan kita. Itulah yang menyebabkan perjalanan kita semakin jauh. Padahal kita sudah dekat. Gara-gara itu kita yang menjauh jadinya. Ya salah kita jadinya. Sudah mau diajak cepat, sudah dibimbing, kitanya yang nggak mau dibimbing, kitanya yang nggak mau mendekat, ya sudah rugi jadinya. Kan dengan talqin, kemudian kita dengan bermursyid ini, perjalanannya menjadi mudah sebetulnya, karena dibantu, dibimbingkan, didampingi, dimentori istilahnya. Kan enak, nggak lagi kita pakai kekuatannya sendiri, kemampuan sendiri, bekal sendiri. Itu bedanya kalau kita bermursyid. Yang memang secara hakikat ini semua kembali kepada Allah memang. Hak Allah menerima kita dari amal mana? Ya hak Allah tapinya. Tapi kita tetap perlu syariat, perlu wasilah. Tapi harus dibedakan antara silsilah dengan wasilah. Ini sering jadi ini wasilah jadi jadikan silsilah. Ya. Karena perkembangan zaman dan banyaknya orang yang jauh-jauh kan itu, lalu dapat hidayah ingin talqin, maka untuk membantu mereka yang jauh ini, guru kita menunjuk, memberikan tugas kepada wakil talqin, kepada orang, lalu kemudian diberi mandat untuk talqin, disebutlah wakil talqin. Jadi wakil talqin ini adalah pembantu melayani guru, ya, untuk menyampaikan talqin kepada mereka-mereka yang jauh yang tidak bisa datang ke Suryalaya. Itu tugasnya wakil talqin. Dan ini wasilah yang menyampaikan. Wakil talqin bukan mursyid, gitu. Ini yang dimaksud wasilah, jangan menjadi silsilah. Kalau sudah mursyid, silsilah. Wakil talqin ini wasilah bukan silsilah. Ya. Jadi Bapak Ibu bersyukur kita juga masih dijaga akan itu ya. Kita kan masih tetap berkeyakinan sampai sekarang. Dan memang harus yakin. Oleh karena wakil talqin ini sebagai wasilah, maka jangan mengatakan seperti ini. Nah nanti setelah ini kan ada talqin nih. Jangan mengatakan nanti begini, yang mentalkin saya Asep Cianjur, hindari itu. Ya.
Asep Cianjur wasilah yang menyampaikan talqin mursyid, itu yang benar. Jadi kalau nanti yang begitu yang mentalkin Asep Cianjur ya mungkin maksudnya Bapak Yu wasilah tadi itu juga maksudnya mungkin seperti itu. Tapi hati-hati, lama-lama semakin kita mengatakan itu khawatir jadi keyakinan. Kalau sudah keyakinan yang mentalkin ini bisa jadi lari dari wasilah jadi silsilah. Bisa jadi, nah gitu loh. Apakah entah dimursyidkan oleh Bapak Ibu karena saking cinta dan mahabbahnya, atau saya yang menyatakan diri mursyidnya. Nah ini bahaya. Gitu ya. Jadi harus dibedakan antara syariat dengan thariqat. Antara zahir, secara syariat perlu memang bimbingan orang yang langsung. Secara syariat tapi gitu ya. Nah jadi itulah hal-hal yang hadirin yang perlu ada di dalam makna halal bihalal ini. Jadi makna umum kita saling memaafkan, saling bebaskan dari ketersangkutan salah dan hilaf ini. Tapi di samping itu, yuk kita masukkan pada diri kita makna itu agar kita menghalal bihalalkan ini, saling memaafkan antara diri kita dengan diri jismani kita dengan diri ruhani kita, antara lahir kita dengan batin kita, antara mata zahir dengan mata batin kita, gitu. Nah itu bisa dilakukan, proses itu bisa diraih itu dengan perjalanan bimbingan mursyid sebetulnya secara tadi syariatnya. Nah makanya talqin dzikir itu menjadi wajib. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan dalam kitabnya fal wajibu 'alal insan talabu hayatil qalbil ukhrawi min ahli talqin qabla fautil waqti, kata beliau. Jadi mengambil talqin ini dari orang yang mentalqin ini hukumnya wajib, bukan lagi sunat. Nah kalau yang talqin secara umum yang dimaksudkan talqin di atas kuburan, talqin sakratul maut, itu hukumnya sunnah. Tapi talqin, ketika talqin, mengambil talqin untuk menghidupkan hati ini agar selalu hidup untuk menyebut asma Allah, untuk berzikir, ini wajib. Kalimat itu saya cantumkan di kaligrafi di Masjid Darul Falah di Cianjur. Jadi kalau Bapak Ibu ke Cianjur, di mihrab ini, tempat imam ini, di situ kan ada lengkungan, itu kan ada juga list yang memanjang. Nah begitu kita menghadap sholat arah itu terpampang di paling depan, terlihat wal wajibu 'alal insan, itu kalimat itu saya cantumkan ya. Jadi dulu ayah saya dengan Aang Muhaiminul Aziz Cianjur, yang beliau juga wakil talqin pertamanya Pangersa Abah dengan Pangersa Akeh, minta saya untuk carikan ayat-ayat untuk ditempel di masjid. Begitu ceritanya. Saya cari yang berkenaan dengan zikir dan yang lain. Nah nggak tahu juga gimana saya dapatkan kalimat itu yang saya coba ingin inikan, kalau wajib, kata beliau. Tapi itu beliau membaca setelah tertulis kalimat itu di listing itu ya. Kata beliau gini, itu apa nggak terlalu ini ya ditulis di situ, apa nggak terlalu apa ya istilahnya berani gitu. Gitu ya kan. Kalau bagi yang umum ini ngalimpat fal wajibu 'alal insan itu tentang talqin wajib itu kan bisa jadi fitnah itu kalau secara awamnya kan, karena makna talqin itu sendiri lebih kepada secara syariatnya talqin sakratul maut dan talqin kubur itu. Gitu, jadi dicantumkanlah kalimat. Jadi talqin ini menjadi penting. Saya juga pernah diminta di Sumatera Selatan, ada satu titik di Jambi. Nah, insya Allah doanya ba'da Suryalaya ini saya kembali ditugaskan ke Sumatera 2 minggu. Jadi kita keliling tuh jauh-jauh tuh. Nah pernah ada satu titik saya diminta untuk menjelaskan tentang pentingnya berthariqah, pentingnya talqin dzikir. Nah itulah seperti itu pentingnya itu. Pentingnya adalah kita
menjalani hidup ini tidak lagi dirasa berat karena dibimbing, karena didampingi oleh mursyid, ditunjukkan gitu ya melalui mursyid. Jadi tidak lagi kalau sekarang kan memang ada teknologi, sekarang mudah. Pokoknya Tegalnya di mana nih acaranya, misalnya di Selawi, di mana Darussalam. Udah saya tinggal cari di map Darussalam Selawi, ketemu tuh mapnya, ikuti aja mapnya. Tapi kadang-kadang kalau mengikuti itu seringkali juga disesatkan itu oleh map ini gara-gara sinyalnya. Akhirnya masuklah ke hutan-hutan itu, tapi ketemu juga akhirnya. Nah, kalau dengan bimbingan mursyid ini kita tidak lagi akan mengalami tersesat itu. Kita tidak akan mengalami kehausan di jalan karena guru selalu membekali kita. Tidak akan lagi mengalami kelaparan, tidak lagi mengalami ketakutan gara-gara lewat hutan takut binatang buas. Tidak, guru yang menjaga kita, dan guru tahu perjalanan mana yang penuh ranjau, perjalanan mana yang lancar-lancar. Guru tahu karena guru sudah ke sana menempuh itu. Sudah enak, tinggal ngikut aja sudah. Nah, dikasih juga perjalanan yang mudah dan ringan ini, masih juga kita mau mempersulit diri. Misalnya nih, ini mohon maaf ya, kita kan sudah dibekali dengan talqin. Ini Masya Allah Bapak Ibu, ya luar biasa kita diberi pusaka ini, pusaka talqin ini. Tapi masih juga kita kadang-kadang ragu. Akhirnya ketika ragu, datang sana, datangi ke gunung sana misalnya, datangi ke goa sana, nah gitu ya. Masih juga masih ada, berarti belum yakin seyakinnya kalau begitu itu. Masih sering melok sana, melok sini, berhenti di sana, berhenti di sini. Ya silahkan kalau hanya sebentar, tapi cepat kembali kepada jalan asal. Mampir sekedar lihat pemandangan indah, sekedar gelar tikar, karena ibu berbekal di perjalanan biasanya ibu ini nih benar-benar siap-siap nih bikin nasi timbel kalau di sana itu Sunda itu. Lauk-lauknya komplit, sambalnya ada, gelar tikar kan, makan di situ. Botram namanya. Angin sepoi-sepoi, keasikan, udah kenyang, ditiup angin sepoi-sepoi itu, ngantuk kan, tiduran. Habis tiduran ketiduran. Berlama-lama jadinya tuh. Padahal kita harus bersegera untuk menuju Allah. Ini ujian, ini semua ujian Bapak Ibu. Nah, makanya tugas kita adalah selalu saling mewasiatkan ya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Setelah itu ya sudah, selebihnya terserah karena semua kembali kepada Allah. Kalau kita sudah melakukan saling mewasiatkan, saling ingatkan, saling sadarkan, saling memaafkan, tapi yang kita mintakan nggak mau memaafkan, nggak mau, ini urusannya nanti. Begitu. Yang penting kita sudah melakukan salingnya itu. Kita kan selalu dipikirin terus kan, gara-gara nggak dimaafkan, misalnya berkepanjangan jadinya sampai akhirnya ke 7 turunan. Kan dulu ada film-film yang dia sapa nih, dia kutuk nih 7 turunan kan. Akhirnya akan ada kutukan itu, lalu jadi kepikiran nih gara-gara kutukan kakek buyut kita sini. Akhirnya disalahkan tuh kakek buyut tuh. Lagi-lagi berpikirnya negatif, suudzon. Ya, akhirnya nggak beres-beres masalah. Karena selalu berpikiran negatif, ini gara-garanya kutukan dulu, ini gara-garanya nih sumpah serapahnya ini nih. Selalu saja. Padahal kalau saja kita semua kembalikan kepada Allah bahwa ini ujian untuk kita, lalu kita berupaya semampu kita dan pasrah pada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kan sederhana. Jadi kalau kita pikirin sendiri, di pikiran berat, makanya capek gitu ya. Kalau selalu saja jadi pikiran, selalu saja jadi halangan, jadi hambatan, jadi beban, maka segerakan, kembalikan. Ya Allah, kami pasrah, lepaskan semua, maka akan menjadi ringan, enteng, dan akan disegerakan oleh Allah, diangkat ujian itu.
gitu ya. Nah, jadi dengan terbebas dari rasa bersalah kita halal bihalal ini, kita saling memaafkan ini, harapannya adalah kita ke depan perjalanan kita menjadi ringan, mudah, nyaman, enak, tidak lagi sulit gitu. Itu harapannya seperti itu. Ya. Ya, tapi lagi-lagi kita diuji lagi, itulah kehidupan. Malah harusnya Bapak Ibu harus curiga kalau Bapak Ibu hidupnya nyaman-nyaman aja. Malah itu yang harus curiga. Orang lain dikasih susah ini, dikasih susah yang lain, belum selesai masalah, datang masalah. Tapi Bapak Ibu misalnya hidupnya selalu enak, nyaman, lancar, enteng, malah harus curiga. Jangan-jangan nih kita nggak diperhatikan Allah. Kan diberikan ujian susah, pusing, ribet, nggak enak, sedih. Itu sebetulnya kita diperhatikan Allah. Kita diuji untuk apa? Untuk bisa naik kelas. Kan ujian itu untuk naik. Orang mau naik kelas kita diuji, kan ada ujiannya. Berarti kita akan naik kelas asal lulus dari ujiannya. Nah, kalau nggak diuji nyaman-nyaman, ini bisa jadi kita dibiarkan ini. Nah, gitu ya. Sebaliknya. Tapi ya, baik itu yang diberikan selalu kenyamanan atau yang ini, mudah-mudahan semua ini dengan ridhonya Allah hadirin. Ya. Karena kalau sudah ridho Allah, mau hidup susah, mau senang, mau enteng, mau berat, mau sedih, bahagia, tapi itu ridhonya Allah, maka semua menjadi keberkahan untuk kita semua, berkah. Yakinlah, gitu ya. Jadi rasa susah kita itu bentuk kasih sayang Allah yang lain. Kalau rasa bahagia kita sudah paham, jelas itu. Tapi kalau rasa susah, musibah, coba mampukah kita memaknai bahwa musibah ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang lain pada kita? Itulah cara berpikirnya positif. Jangan ujian ini sebagai bentuk, gitu ya, yang tidak positif. Ketika kita selalu menjaga positif tadi, maka yakinlah Allah akan gantikan itu mengikuti perasaan hambanya. Kalau hambanya mengatakan yang disebut bahagia senang itu yang tidak susah, maka rasa susahnya akan dihilangkan Allah seketika. Tapi gara-gara kita selalu berpikirnya salah, selalu menganggap ini adalah bentuk bukan kasih sayang Allah, maka gara-gara itu kita berlama-lama dalam hidup susahnya. Sebenarnya kita sendiri, gara-gara kita sendiri, bukan yang lain sebetulnya. Itu hanya sebab sekunder, yang lain itu hanya, yang utama itu sebab, alasan, akibat, sebab itu ada dalam diri kita semua sebetulnya. Nah, maka Tanbih pun mengajarkan kita, pengarsa Abah Sepuh dalam wasiatnya, agar kita selalu berhati-hati, waspada mensikapi segala hal, ya. Dan kita harus mengambil, memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Jangan sekedar baik lalu sekedar baik, tapi lihat baiknya ini apakah sungguh-sungguh baik. Jadi selalu saja diwaspadai dengan penuh kewaspadaan. Karena Bapak Ibu, zaman ini zaman di mana sering banyak kesamaran pandangan, pendengaran dan yang lain. Sering melihat sepertinya benar padahal salah, atau seperti salah padahal benar. Ini sering begini nih zaman ini sekarang. Maka jangan terkecoh dengan apa yang terlihat, jangan terkecoh dengan apa yang didengar. Selalu difikirkan, selalu dijaga yang baiknya ini, begitu, supaya kita dijauhkan Allah dari perkara-perkara yang tidak menjadikan barokah untuk kita. Hadirin, itu saja makna dari halal bihalal yang ala kadar. Ini mohon maaf, hanya ini kemampuan keterbatasan saya. Jadi mohon maaf para kiai, para kiai lah yang ahlinya sebetulnya. Saya bukan ahli, tapi walaupun sedikit dan tidak kurang bermakna, tapi mudah-mudahan khusus
Ini menjadikan makna yang hikmah yang besar untuk saya pribadi, tapi mudah-mudahan juga mengandung makna kepada kita semua. Demikian akhirul kalam, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.